Orang sukses itu paham tentang proses, sementara orang gagal lebih banyak protes. Tidak ada sukses yang instan. Ada proses belajar di situ, ada proses berjuang di situ, ada proses berkorban di situ, ada proses bekerja keras di situ, ada proses harus berpikir cerdas di situ. Baru orang bisa sukses. Kan saya pernah bilang berkali-kali, nggak ada itu sukses instan. Bagaimana kalau menurut Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Bapak Helmi Yahya yang mengatakan bahwa orang untuk menjadi sukses itu perlu beberapa proses, ya, tidak instan. Yaitu diantaranya apa yang dikatakan Bapak Helmi Yahya bahwa untuk menjadi orang sukses itu perlu ada sebuah proses, yaitu proses belajar. Kita harus belajar. Yang kedua ada proses berkorban. Yang ketiga ada proses berjuang. Ada proses bekerja keras, dan ada proses untuk supaya kita ini berpikir cerdas. Nah, di sini saya akan uraikan satu persatu dari proses yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, kita perlu proses belajar. Di dalam Al-Quran, di Quran surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Jadi itu Quran pertama kali turun itu Allah mengatakan Iqra sampai 3 kali. Jadi membaca ya. Jadi kita ini belajar itu diawali sekarang dengan membaca ya. Dan di dalam hadis pun hadis Rasulullah yang berbunyi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu, belajar itu adalah wajib bagi kaum muslimin ya. Ada hadis lain yang mengatakan bahwa tuntutlah ilmu dari buayan ya, dari sejak bayi hingga ke liang lahat. Jadi belajar itu tidak mengenal usia. Imam Syafi'i mengatakan jika seorang manusia tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi kita tuh harus bisa menahan, harus sanggup menahan lelahnya belajar. Jadi belajar itu membutuhkan proses. Tidak langsung simsalabim kita langsung bisa, tapi perlu proses belajar ya. Di hadis Nabi yang lainnya mengatakan bahwa jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah amal jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi di sini di dalam agama Islam itu ya sangat menekankan untuk kita tuh harus belajar ya. Jadi belajar itu dari kebodohan, dari kegelapan, sehingga kita menghasilkan pencerahan ya. Seperti yang di dalam bukunya Raden Ajeng Kartini, Raden Ajeng Kartini menerbitkan buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi Raden Ajeng Kartini itu menekankan untuk belajar ya, sehingga dari kegelapan lahirlah kecerahan ya. Nah itu belajar itu bukan hanya kita duduk di bangku sekolah atau di bangku kuliah, tapi belajar itu dimanapun bisa ya. Belajar online, atau belajar pengajian di majelis taklim gitu ya, atau belajar di kursus-kursus ya. Jadi itu belajar ya. Kita harus juga belajar dari sebuah kesalahan. Jadi kita tuh akhirnya kita
belajar dari kesalahan, jadi kita tidak mengulangi lagi perbuatan yang itu, sehingga kita step by step, sehingga kita akan mengalami kemajuan. Jadi kita belajar dari kesalahan. Jadi untuk menjadi sukses itu perlu belajar ya. Belajar itu yang seperti tadi saya katakan, belajar itu tidak harus di bangku sekolah atau di bangku kuliah, tapi belajar itu bisa online, bisa membaca terus menerusnya. Karena katanya orang Indonesia tuh baru belajar membaca, tapi kalau di negara-negara maju mah bahwa mengatakan membaca baru belajar. Nah, jadi katanya kalau di Indonesia mah baru belajar membaca, tapi kalau di negara-negara maju mah bahwa membaca baru belajar. Nah, jadi dari membaca sehingga bisa kita belajar hal-hal yang lebih luas ya. Dengan belajar cara berpikirnya lebih luasnya. Terus kalaupun menghadapi masalah, kita akan memiliki beberapa alternatif untuk memecahkan masalah tersebut gitu ya. Nah itu, jadi untuk menjadi sukses itu pertama yaitu butuh proses belajar, karena tadi di dalam agama Islam itu sangat menekankan untuk belajar. Pertama surat Al-Alaq ya, Al-Alaq tadi ikro, jadi pertama kali Quran turun itu yaitu ikro. Dan ada juga yang hadis yang mengatakan tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Jadi antara Mekah dengan Cina itu kan jauh sekali. Jadi itu pentingnya belajar, walaupun jaraknya jauh, belajar itu sangat penting. Nah, itu yang pertama ya, yaitu untuk menjadi sukses yang pertama harus melewati proses belajar. Tidak ada orang yang sukses tanpa belajar ya. Terus untuk sukses itu orang itu harus melewati proses perjuangan ya. Berjuang. Ada peribahasa yang mengatakan berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Jadi berakit-rakit dahulu itu yaitu kita harus ada perjuangan untuk mencapai sukses, untuk berenang-renang ke tepian, untuk akhirnya ke tepian. Jadi akhirnya kita mendapat kesenangan, mencapai tujuan. Jadi segalanya penuh dengan perjuangan. Hidup itu penuh perjuangan, berjuang melawan hawa nafsu kan. Nah itu ya. Jadi pernah di dalam agama Islam ada namanya perang Badar. Perang pertama kali ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Perang ini sangat dahsyat sekali ya. Di kaum muslimin hanya ada 315 orang, tapi di kaum kafir Quraisy itu ada 1000 orang ya. Jadi ini perang ini sangat dahsyat sekali, yaitu perang Badar, perang yang sangat dahsyat. Suatu ketika setelah perang Badar selesai, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah perang yang lebih dahsyat dari perang Badar?" Jawab Rasulullah, jawabnya ada, yaitu perang melawan hawa nafsu. Yaitu perang itu ya diterjemahkan dengan berjuang ya, berjuang melawan hawa nafsu. Jadi kita tuh untuk menjadi sukses tuh harus berjuang melawan hawa nafsu, berjuang ego kita ya. Kenapa orang itu tidak sempat sholat tahajud misalkan ya, bahkan sedangkan sholat tahajud itu kan sangat hebat ya. Allah menantang, barang siapa berdoa di sepertiga malam, maka Allah akan mengabulkan doanya. Tapi kenapa kita tidak bisa untuk melakukan sholat tahajud? Karena kita kalah, tidak berjuang melawan hawa nafsu. Jadi kita tuh kalah dengan perasaan dinginnya malam, perasaan badan itu sakit ketika di sepertiga malam untuk bangun itu kan. Nah itu ya, perasaan ngantuk. Nah itu rasa ngantuk itu harus dilawan, harus berjuang gimana supaya kita tidak ngantuk. Berjuang bagaimana rasa sakit itu
dihilangkan untuk sementara. Nah itu, jadi kita untuk sholat tahajud supaya doa kita diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala harus berjuang melawan hawa nafsu itu sendiri, gitu kan ya. Nah, atau misalkan di negara kita pun kan bisa merdeka itu karena ada perjuangan, ya. Perjuangan dari para pahlawan, ya. Jadi gimana nih supaya negara kita terbebas dari penjajahan? Akhirnya para pemuda Yong Java, Yong Celebes, Yong Ambon berjuang sehingga kita bisa merdeka. Jadi kita bisa merdeka pun itu lewat perjuangan. Nah sekarang ini katanya kita ini belum merdeka secara ekonomi, ya harus lewat perjuangan juga. Jadi kita merdeka secara fisik, ya kita sudah merdeka nih, tapi secara ekonomi kita masih dijajah oleh bangsa-bangsa Tiongkok atau Jepang, gitu kan. Maka untuk merdeka secara ekonomi, secara finansial, ya kita harus lewat perjuangan juga, ya. Kita sudah merdeka nih lewat ketika dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, oleh Portugis, VOC dan sekutu, ya. Maka untuk merdeka itu lewat perjuangan, sehingga kita merdeka tahun 17 Agustus tahun 45. Sekarang katanya kita masih jajah nih, walaupun sudah merdeka, jajah secara ekonomi, ya supaya kita bisa lepas dari itu semuanya kita harus berjuang. Gimana nih supaya perekonomian kita tidak kalah oleh bangsa Chinese atau bangsa Jepang atau yang lainnya? Kita harus berjuang lewat ya akademik, gitu ya, berjuang secara gimana nih supaya perusahaan marketing kita lebih hebat dari bangsa-bangsa lain, supaya kita tidak hanya mengimpor tapi juga bisa mengekspor sehingga nilai rupiah bisa naik, gitu ya. Tadi sudah kita dua hal yang kita bicarakan, yaitu proses belajar, terus juga proses harus berjuang, terus kita juga harus untuk mencapai sukses itu yaitu harus berkorban, ya. Jadi untuk mencapai cita-cita itu harus berkorban. Kita mencintai seseorang atau mencintai seorang gadis itu harus mengorbankan perasaan, mengorbankan waktu, mengorbankan uang, itu demi tercapai cita-cita kita untuk mencapai itu. Cita itu butuh sebuah usaha, membutuhkan usaha, dan usaha, tidak ada usaha kalau tidak membutuhkan perjuangan. Tidak ada perjuangan kalau tidak ada pengorbanan. Jadi kita itu cita-cita itu perlu ada usaha, perlu perjuangan, dan perlu pengorbanan. Mencapai sukses itu harus ada kerja keras, ya. Kenapa Jepang bisa melampaui, mendahului dari segi ekonomi, dari segi akademik? Jepang itu melampaui negara-negara yang mengebomnya, ya. Jadi tahun bulan Agustus, tanggal 6 bulan Agustus tahun 45 itu kan negara Jepang dibom kota Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu, ya, oleh Amerika dan sekutunya. Jadi, tapi sekarang negara Amerika dan sekutunya sekarang teknologinya lebih hebat negara Jepang daripada negara-negara yang mengebomnya. Udah menciptakan teknologi canggih kan Jepang itu kan. Kenapa? Karena negara Jepang itu sifatnya pekerja keras. Kita merdeka tahun 17 Agustus tahun 45, negara Jepang justru dibomnya itu tanggal 6 Agustus tahun 45. Di bulan yang sama, di tahun yang sama kita merdeka, negara Jepang kalah di bom, mengalami kehancuran yang sangat dahsyat negara itu kan.
Sampai sekarang kan negara Jepang bomnya itu selalu diperingati di bulan Agustus. Tapi kenapa kita kalah sama Jepang? Terus Jepang juga bisa mengalahkan dari segi teknologi, bisa mengalahkan negara-negara yang membomnya, karena negara Jepang itu punya sifat kerja keras. Jadi mereka tuh kerja keras itu ya kawannya itu disiplin gitu. Nah, jadi orang-orang yang bekerja keras itu ya pasti mulai bangunnya pagi-pagi benar gitu kan, sebelum ayam berkokok sudah bangun mereka itunya kerja keras. Sekarang kita sudah ke level yang terakhir, yaitu proses berpikir cerdas ya, proses berpikir cerdas. Jadi di sini sebenarnya sudah cukup ya, dari proses pertama yaitu proses belajar, terus yang kedua proses berjuang ya, yang ketiga proses berkorban, yang keempat proses bekerja keras. Itu sebenarnya sudah cukup untuk menjadi orang yang sukses dari 4 proses itu. Tapi ada lagi proses yang paling dahsyat, yaitu proses berpikir cerdas ya. Jadi orang cerdas itu di atas rata-rata. Orang cerdas itu tingkatannya lebih tinggi daripada orang pintar. Orang pintar itu memiliki pengetahuan. Nah, nanti pengetahuannya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam kehidupan. Tapi orang cerdas itu memang dia memiliki pengetahuan dan diaplikasikan untuk menyelesaikan permasalahan. Dan dia juga, orang cerdas itu menggunakan logikanya berdasarkan pengalaman-pengalaman, bersifatnya inovatif, kreatif. Jadi orang cerdas itu dia tuh dapat memahami konsep-konsep yang sangat kompleks. Orang cerdas itu dapat menangkap informasi yang sangat cepat dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari ya. Dan dia sifatnya sangat inovatif. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu kita harus diawali dengan sebuah doa ya. Doa itu penting karena itu yang utama sekali, yaitu itu harus berdoa supaya nanti oleh Allah diberi jalan yang terbaik ya. Jadi kalau dengan doa, dengan ibadah, kalau kita berusaha, kalau gagal itu tidak mudah putus asa, dan kalau berhasil juga tidak bersifat sombong. Nah itu jadi doa ya. Selain dari 5 proses itu, yaitu proses belajar ya, proses berjuang ya, proses berkorban, proses bekerja keras, dan proses berpikir cerdas. Dan selalu kita diiringi dengan doa. Saya akhiri, mungkin perkataan saya itu benarnya dari Allah, tapi kalaupun ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri yang sifatnya lemah. Saya akhiri, tapi kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.